Ya, kembali bersama kami pemirsa. Kemarin tepat 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di awal pemerintahannya ditandai dengan munculnya wabah COVID-19. Dan kondisi pandemi menjadi tantangan yang berat untuk dihadapi keduanya. Lalu langkah apa yang dilakukan Jokowi Ma'ruf untuk menghadapi pandemi? Berikut liputannya. Hanya berselang 2 bulan pasca pelantikan sebagai Presiden RI periode kedua, Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin langsung dihadapkan kondisi tersulit. Pandemi COVID-19 memaksa Jokowi mengambil kebijakan penanganan dengan melakukan pembatasan sosial skala besar atau PSBB, hingga terbaru pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dengan kondisi pandemi, pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah, khususnya di bidang ekonomi yang terkena dampak paling besar. Meski pada awal negara terlihat kikuk dalam menghadapi pandemi, namun lambat laun pemerintah Jokowi Ma'ruf berhasil mengurangi kasus COVID-19. Data Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan kasus harian turun hingga 98% jika dibandingkan saat puncak gelombang kedua. Pada puncak gelombang kedua 15 Juli 2021, kasus COVID-19 harian mencapai 56.757 kasus. Sedangkan per 19 Oktober 2021, kasus harian tercatat hanya menyentuh angka 903 kasus. Begitu juga dengan kasus aktif turun hingga 16.697 kasus. Jika dibandingkan titik tertinggi gelombang kedua pada 24 Juli 2021 yang mencapai 574.135 kasus. Kondisi ini tidak lepas dari gencarnya program vaksinasi dan penerapan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum. Goncangan wabah COVID-19 memang menggoyahkan negara pada sendi ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk hingga titik terbawah berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Tim Liputan Anjus melaporkan. Sementara itu, layanan Transjakarta pada masa PPKM level 2 beroperasi dengan kapasitas normal 100% dengan jam operasional pukul 5.00 sampai 21.30. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mulai kembali melayani penumpang dengan kapasitas normal atau 100%. Menurut Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetya Budi, kebijakan ini dilakukan seiring turunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari level 3 menjadi 2 di Jakarta. Prasetya menyatakan bahwa Transjakarta tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, baik di halte maupun di dalam bus. Setiap pelanggan Transjakarta diwajibkan menunjukkan bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi, Jaki, atau menggunakan dokumen sertifikat yang sudah dicetak atau secara digital melalui ponsel. Selain itu, pelanggan juga diwajibkan memakai masker serta pengukuran suhu tubuh sebelum masuk halte. Armada bus Transjakarta juga rutin dibersihkan secara berkala dengan menggunakan cairan disinfektan. Sementara itu, PPKM untuk wilayah Jawa Bali kembali diperpanjang selama 2 pekan dan PPKM kali ini akan berlangsung terhitung sejak 19 Oktober hingga 1 November 2021. Dan untuk luar Jawa Bali diperpanjang selama 3 pekan terhitung sejak 19 Oktober hingga 8 November 2021. Ya, karena perpanjangan masa PPKM ini ada peraturan baru bagi orang yang ingin berpergian dengan menggunakan pesawat. Pemerintah akan mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100% seiring pemberlakuan syarat tes polymerase chain reaction bagi penumpang pesawat. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Adita mengatakan aturan baru ini akan dituangkan secara lebih rinci dalam surat edaran dari pemerintah. Dan kini kita akan berbincang lebih jauh bersama Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Praksi Golkar, dan Tri Yunis Miko, epidemiolog UI. Selamat sore Pak Melki, Pak Milko, apa kabar?
Selamat sore Selamat Mas sore Rino. Pak Jono, selamat Ya, sore Pak Miko. salam sehat Selamat semuanya. sore Mas. Saya mungkin ke Pak Terima kasih. Miko terlebih dahulu. Kita bicara mengenai evaluasi 2 tahun Jokowi dalam menangani pandemi. Ada catatan apa Pak secara umum terlebih dahulu? Ya, satu adalah bahwa berdasarkan peraturan atau regulasi yang diambil, Jokowi pernah bimbang ya atau gamang, yaitu wajar. Apakah kemudian darurat benar, apa Ya. darurat public health, halnya diambil public health kegawatan public health begitu. Oke. Kemudian dari taksasinya, pemerintah kita sudah menyiapkan dana APBN 270 juta pada 2020 dan 2021 lebih dari itu. Kemudian pada segi segi informasi dan koordinasinya itu menurut saya ya kacau balau ya. Kacau balau ya Pak ya? Di bawah KSP, Baik. di bawah Badan Penanggulangan Bencana begitu, kemudian di bawah komite, bahkan perubahannya cepat sekali tanpa Oke. evaluasi. Yang terakhir keempat adalah kemudian professional service-nya begitu, karena koordinasinya kacau balau, kemudian menurut saya ya terjadinya kekacauan itu hampir 2 tahun kita direct service-nya kacau balau, bahkan bulan Juli 2021 terjadi badai COVID yang hampir Oke. menyebabkan orang meninggal hampir tiap hari di RW saya. Tapi Pak Jadi Miko, saya menangis Iya. karena itu begitu. kalau kita bicara koordinasi, kita tahu sebenarnya tidak ada di dunia negara manapun yang punya blueprint terkait ini. Jadi wajar kalau di awal Indonesia sempat keok dan trial dan itu error-nya. wajar. Itu wajar. Oke, baik. Saya ke Pak Melki. Pak Melki, secara keseluruhan bagaimana Komisi 9 melihat kinerja pemerintah Jokowi dan Maruf Amin dalam menangani pandemi? Kalau kita cermati di periode kedua Pak Jokowi Maruf Amin ini, kalau kita hitung 2 tahun ya, Ya, dari semenjak terpilih dan dilantik Oktober sampai dengan Oktober tahun 2021 ini 2 tahun menjabat. Awal mula ketika kami menjadi mitra Pak Jokowi melalui Menteri Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan, tema yang dilakukan sebenarnya pada waktu itu adalah bagaimana membenahi JKN sebenarnya. Membenahi kita punya BPJS Kesehatan yang waktu itu pada awal-awal jabatan beliau itu ada kenaikan iuran untuk kelas 3 ya, dan berbagai kelas yang lain. Dan pada saat itu kita lagi fokus bagaimana mencoba membenahi JKN atau BPJS Kesehatan. Kemudian masuklah masa pandemi. oke. Nah masa pandemi itulah kemudian mulai bunyi nyaringnya itu kira-kira awal tahun. Dan 2 Maret 2020 itu kasus pertama ditemukan, ibu dan anak. Dan semenjak itu kita lihat bahwa seluruh fokus perhatian dunia, termasuk Indonesia pada waktu itu, sampai hari ini, kita fokus bagaimana menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Dan kalau kita cermati memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil atau paling tidak punya pengalaman berhasil dalam hal menangani pandemi COVID ini. Ya, Dan kalau kita cermati dari semenjak awal Pak Jokowi dan seluruh tim pemerintahan ini bekerja, kita bisa lihat bahwa ada keseriusan, ada upaya, ada kerja keras yang dilakukan dengan berbagai macam catatan yang perlu diperbaiki. Dan kita kemudian ketemulah sebuah pola yang menurut kami sampai dengan hari ini itu berhasil untuk membantu pengendalian pandemi di tanah air, yaitu melalui PPKM skala mikro yang saat ini memang terus dilakukan untuk membantu agar penanganan COVID-19 ini dibuat dalam sebuah pola yang berbasis komunitas ya di level bawah. Nah, kalau kita juga cermati dalam hal penanganan pandemi COVID ini, tentu berbagai macam kebijakan yang diambil pada awal pandemi sampai saat ini sudah mulai dan cenderung lebih stabil ya. baik. Bapak tentu protokol kesehatan itu sekarang ini berlaku ketat, disiplin dan wajib dilakukan di tempat umum. Sekarang ini juga wajib dilakukan 3T itu dalam berbagai macam prosedur surveillance kita melihat berbagai arah dan gerak penyakit ini, pandemi COVID. Kemudian juga vaksinasi juga kita lihat bagaimana
dikencangkan betul saat ini, bahkan dulunya belum termasuk salah satu varian dalam penentuan status PPKM, tapi hari ini derajat vaksinasi juga itu menentukan tentang bagaimana satu daerah itu mendapatkan PPKM skala rendah atau skala tinggi. Dan terakhir juga kita lihat bahwa di era pandemi COVID ini benar-benar sistem kesehatan nasional kita khususnya di rumah sakit dan berbagai fasilitas kesehatan juga terus diperkuat dalam rangka menghadapi pandemi COVID dan juga penyakit-penyakit lainnya. Dan ini tentu evaluasi kami dalam 2 tahun ini tentu masih ada catatan yang perlu diperbaiki, tapi secara umum Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan semua tim jajaran kabinet sudah mencoba dan relatif, ya saya katakan relatif karena sudah mampu melewati ini dengan baik dan bisa mengendalikan pandemi COVID. Ukuran kita yang paling terakhir aja, bagaimana ketika semua atau banyak orang khawatir dengan eskalasi varian Delta pasca India meledak itu, dan kita sudah siap pada skenario terburuk sampai 400.000, 500.000 per hari, ternyata kita di angka 60 ribuan itu kemudian harus segera pelan-pelan dia turun dan akhirnya cepat terkendali, dan itu salah satu yang menjadi catatan dari banyak pihak di Indonesia maupun dari berbagai negara di dunia. Kita tahu bahwa memang angka untuk saat ini sangat landai, lebih dari, kalau saya baca hitung-hitungannya secara nasional ini turun 90% lebih. Tapi saya kembali ke Pak Miko. Pak, kita tahu kebijakan pemerintah juga tadi ada trial and errors di awal, sempat berubah-ubah sampai yang paling terakhir pun terkait antigen, ya, syarat penerbangan. Ada yang menyebutkan bahwa antigen boleh lalu dianulir lagi untuk PCR, dan hari ini nanti ada pengumumannya yang resmi seperti apa untuk syarat penerbangan. Kita cermati bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang kadang Pak Miko tumpang tindih, let's say mungkin agak pelin-pelan, lalu dirubah dan membuat tadi masyarakat akhirnya kebingungan. Bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi Ma'ruf beberapa 2 tahun belakangan ini? Ya, saya punya data survei Indonesia tentang COVID begitu. Saya tahu data COVID yang sebenarnya berdasarkan survei. Jadi kalau data sekarang itu berdasarkan laporan, data laporan itu jauh dari data aslinya di survei. Jadi saya tidak berkomentar tentang itu, karena saya janji dengan Menteri Kesehatannya. Kemudian yang kedua, kalau upaya-upaya yang dilakukan, sebenarnya saya tahu begitu bahwa upaya yang dilakukan itu menurut saya ya sudah luar biasa, sudah maksimal sesuai dengan satgasnya begitu. Tapi karena semua itu tidak punya satgas, pusat tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Nah, kabupaten kota itu tidak melakukan maksimal begitu, tidak semuanya maksimal. Jadi saya melihat bahwa kabupaten kota melakukan apa adanya begitu. Jadi menurut saya pemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu amat tergantung kepada kepemimpinan kabupaten atau kota begitu. Jadi kabupaten kota komitmennya tidak sama. Jadi building komitmennya di negara ini menurut saya susah sekali. Jadi menurut saya luar biasa susahnya, sehingga ya ada yang serius, ada yang tidak begitu kabupatennya. Tiap kota beda-beda ya Pak ya tadi instruksinya, dan itu yang kadang menyulitkan. Saya ke Pak Melki, mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup segmen ini. Pak Melki, kita tahu tren ini alhamdulillah ya untuk saat ini positif semuanya. Bagaimana keadaan juga landai, PPKM juga diturunkan levelnya hingga level 2. Lalu kita berkaca pada negara-negara yang memang saat ini kondisinya cukup buruk seperti Amerika dan juga beberapa negara ASEAN. Bagaimana Komisi 9 dan juga pemerintah koordinasi atau komunikasi agar tren yang baik di tanah air ini tetap terjaga, karena kita tahu prediksinya Desember ada gelombang ketiga seperti itu? Ya, tentu yang paling pertama adalah dalam kaitan pencegahan ya. Apalagi ini variannya dari luar negeri yang dimungkinkan akan membuat potensi ada gelombang ketiga. Tentu perbatasan negara, baik itu di bandara, kemudian juga di pelabuhan laut dan di tempat-tempat perbatasan negara dalam bentuk daratan juga ya, di berbagai batas negara di negeri ini, itu harus dijaga dengan ketat ya, khususnya di pintu-pintu masuk internasional yang besar seperti Jakarta misalnya dan tempat-tempat yang besar lainnya.
Nah, di lintasan perbatasan negara yang besar tersebut, itu masih diberikan perhatian khusus di mana proses pengecekan, karantina, dan seterusnya yang dilakukan di sana itu harus betul-betul dipastikan bahwa berjalan dengan disiplin dan dengan ketat ya. Jangan lagi kasus seperti Rahel terjadi di mana orang yang punya akses tertentu itu bisa dengan mudah kemudian meninggalkan tempat karantina dan berpotensi menimbulkan masalah di tengah masyarakat apabila dia ternyata membawa virus COVID-19 dari luar negeri. Di luar urusan menyangkut di pintu perbatasan negara, tentu secara rutin itu harus selalu dilakukan pengecekan terhadap berbagai toko-toko ataupun petugas-petugas yang bergerak di areal publik ya. Tentu yang pertama adalah teman-teman nakes, tapi juga para petugas-petugas publik juga yang selalu bergerak di berbagai pelayanan publik juga harus secara rutin dicek ya. Termasuk juga dalam hal ini ketika kita mulai membuka mal atau mulai membuka pasar-pasar, termasuk juga sekolah, itu juga harus ada pengecekan rutin untuk memastikan bahwa siapapun yang memang reaktif ataupun positif COVID-19 itu segera ditemukan, dikarantina dan diobati sampai sembuh dan benar-benar sudah bisa dilepas lagi di tengah masyarakat. Jadi menurut kami di pintu perbatasan negara harus menjadi perhatian khusus dan di tempat-tempat di mana kita mulai melakukan aktivitas secara normal, itu mulai ada pengecekan rutin, katakanlah seminggu 2 kali, di kantor dan di sekolah dan di berbagai tempat publik lainnya, sehingga kita lebih awal untuk melakukan proses pengecekan dan melakukan surveillance terhadap orang-orang yang kemudian terkena. Baik, borderline tadi yang Anda garis bawahi ya, bahwa memang harus dijaga ketat dan juga test tracing seperti itu. Pak Melki, terima kasih atas waktu dan insight-nya. Salam sehat. Dan Pak Miko, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan ke informasi lainnya dulu. Pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini dari aksi yang dilakukan mahasiswa di kawasan IRT Monas. Yasmin, bagaimana situasi terkini di sana? Nampaknya semakin banyak mahasiswa yang hadir sore ini. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa unjuk rasa para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI hingga sore hari ini masih terus berlangsung. Dapat dilihat di sebelah kanan saya. Seperti inilah situasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasinya dalam peringatan 7 tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Dan memang berdasarkan keterangan dari salah seorang unjuk rasa, mahasiswa diperkirakan ada 1.000 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti kegiatan unjuk rasa yang dilakukan di hari ini. Tepatnya saat ini berada di kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Mulanya aksi ini akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun dikarenakan tadi siang turun hujan deras di kawasan Jakarta sehingga untuk waktu pelaksanaannya diundur menjadi sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, di mana untuk awal mulanya dimulai dari Perpustakaan Nasional, kemudian menuju ke Bundaran Patung Kuda ini dan direncanakan hingga menuju ke Istana Negara. Namun berdasarkan pantauan kami untuk di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah dipasang barikade polisi sehingga para mahasiswa atau massa yang berunjuk rasa tidak dapat melanjutkan perjalanannya menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutannya. Dan dalam unjuk rasa kali ini para mahasiswa menyuarakan 12 tuntutan kepada pemerintah seperti membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi Indonesia yang dinilai masih rendah, kemudian meminta pemerintah untuk mempercepat transisi energi kotor menjadi energi terbarukan. Namun yang paling disoroti oleh para mahasiswa ini adalah terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia, di mana hingga saat ini masih belum merata, baik dari segi sarana maupun dari segi prasarana. Kemudian yang disoroti adalah terkait guru honorer yang seharusnya sudah diangkat menjadi CPNS, namun hingga saat ini masih belum terjadi. Kemudian berdasarkan informasi dari Ketua Komunikasi BEM seluruh Indonesia ini, yakni Muhammad Rais, tadi ia menginformasikan bahwa hingga saat ini belum adanya perwakilan dari Istana Negara yang menghampiri para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, mengingat saat ini Presiden Joko Widodo sedang menjalankan tugas kepresidenannya di Kalimantan Selatan. Juno. Baik, Yasmin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.